kabar semua? Senang sekali saya Rini Aining Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema menarik kali ini mengenai pentingnya menjaga tumbuh kembang anak selama masa pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Mirdania Andina SPA MKes. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Saharjo. Kita sapa dulu Dr. Andina ya panggilannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kabar baik ya Dr. Andina ya. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Alhamdulillah selalu deh, insya Allah ya dok ya, Ya. amin gitu. Kita berdoa selalu diberikan pelindungan oleh Allah ya dok ya. Dokter, hari ini kita mau bahas seputar pentingnya menjaga tumbuh kembang anak. Namun tantangannya ini di masa pandemi COVID-19 dokter. Kalau di luar pandemi mungkin ya insya Allah nggak ada kendala lah ya dok ya untuk mungkin memantau tumbuh kembang anak. Kita kan ingin menciptakan gitu ya generasi masa depan yang mungkin jauh lebih unggul, jauh lebih bagus kualitasnya, punya daya saing tinggi. Artinya SDM yang berkualitas lah ya gitu ya. Tapi sayangnya mungkin di tengah pandemi ini ada kendala dok bagi sebagian orang tua untuk memantau yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri bagi anak-anaknya. Sebenarnya tumbuh kembang anak ini apa sih pengertiannya dok? Oke, terima kasih Marini. Jadi kita mulai dari untuk tumbuh dan kembang ya. Jadi kalau untuk tumbuh itu, pertumbuhan adalah sesuatu yang bisa kita ukur. Baik itu dari berat badan, panjang badan, lingkar kepala ya. Jadi segala sesuatu yang bisa kita ukur. Caranya apa? Dari dia mulai dari lahir itu udah kita ukur semuanya, dari berat badan, panjang badan, lingkar kepala sampai dipantau pertumbuhannya ya. Ya, setiap dia mungkin sebulan sekali rutin ya 0 sampai 6 bulan, 0 sampai 12 bulan itu sebulan sekali kita rutin untuk mengukur. Nah, itu biasanya kita masukkan ke dalam ada grafik ya. Ada grafik khusus Grafik itu ada yang dari WHO maupun ada yang dari CDC. Jadi nanti berdasarkan usianya kita lihat dan berdasarkan jenis kelaminnya. Dan grafiknya pun ada yang bermacam-macam, ada yang berat badan berdasarkan usia, panjang badan berdasarkan usia, maupun berat badan berdasarkan panjang badan atau tinggi badannya. Nah, itu semua bermakna. Jadi sangat penting untuk menilai apakah pertumbuhan anak kita normal atau tidak. Ya. Kemudian untuk perkembangan adalah skill, artinya kemampuan yang dimiliki seorang anak. Ya, mulai. Jadi ada range-nya misalnya 0 sampai 6 bulan, dia sudah bisa apa. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya di mana seorang anak itu kita nilai apakah sesuai dengan usia pertumbuhan dan perkembangannya seperti itu. Oke, jadi kalau yang pertumbuhan tuh ibaratnya bisa diukur kuantitas gitu ya dok ya. Sedangkan kalau yang perkembangan tuh lebih ke kualitas skillnya nanti seperti apa. Mungkin lebih rinci lagi sih nanti ya. Tapi mengapa sih kita perlu sekali memantau pertumbuhan dan perkembangan anak agar sesuai dengan katakanlah tadi ada grafik, ada mungkin panduan khusus, standar khusus dari WHO lah, dari CDC lah gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya ada apa nih dokter? Apa mungkin kita ingin mengejar di mungkin berapa tahun pertama kehidupan gitu ya dok ya, dan mengapa begitu dokter? Oke, terima kasih. Jadi memang sebenarnya mau itu pandemi ataupun tidak, sebenarnya sangat-sangat penting untuk 2 tahun pertama. 2 tahun pertama ya? Karena mungkin pernah mengenal atau sering dengar ya istilah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi itu dari 9 bulan dalam kandungan ibu sampai usia 2 tahun. Anak itu kita hitung ya sekitar 1000 hari. Kenapa sangat penting? Karena ini masa perkembangan yang sangat pesat, terutama pada otak anak. Ya, 80% otak anak berkembang saat mencapai usia 2 tahun. Ya, dan kemudian untuk pertumbuhan tingginya mencapai setengah tinggi orang dewasa. Kalau kekurangan misalnya gizi dalam waktu yang sangat namanya golden period ya. Dalam periode emas ini dia ada kekurangan atau tidak baik pertumbuhannya, maka bisa bersifat irreversible. Artinya tidak bisa kita perbaiki. Nah, dampaknya akan sangat panjang. Mungkin bukan cuma saat di usia anak saja, tapi berdampak sampai
dia mencapai usia dewasa seperti gitu itu. Ya. Jadi ya istilahnya 2 tahun pertama kehidupan atau 1000 hari pertama kehidupan 1000 hari dihitung dari pertama. ibunya saat hamil ya dok ya. Terus artinya begini, tadi ada periode emas, golden period yang dokter bilang kita harus jaga supaya nggak ketinggalan gitu ya dok ya. Betul. Emang nggak bisa dikejar ya dok? Artinya tadi kalau sudah terlanjur tidak bisa balik lagi gitu. Kesannya apakah ada upaya untuk mengejar itu seperti kurang optimal gitu dokter? Betul. Pertumbuhannya optimal, makanya kita kejar dari 0 sampai 2 tahun ini. Ini yang sangat-sangat penting untuk kita jaga. Jadi itulah pentingnya untuk mendeteksi secara dini. Misalnya untuk pertumbuhannya, mungkin kontrol, misalnya diukur panjang, berat badan dan lingkar kepalanya secara rutin, tiba-tiba menemukan misal grafiknya kurang ya, atau itu langsung segera konsultasikan bagaimana untuk mengatasinya. Jadi kalau bisa sebelum usia 2 tahun itu semua bisa diatasi. Jadi lebih awal ketemunya gitu, deteksi dini. secara lebih dini gitu ya dok ya. Karena kan makin ke sini masalah nutrisi katakanlah ya dok ya, kan sering dengar ya, udah sering dibahas juga di sini Jok, bahwa bahaya stunting lah gitu ya. Terus juga mungkin gangguan tumbuh kembang lah. Mungkin juga orang tuanya di awal kurang aware atau kurang pengetahuan, kurang informasi, atau sudah tahu tapi bingung dok mau seperti apa langkah-langkahnya, apalagi di tengah pandemi ini kendala nih gitu, mau keluar rumah takut gitu kan, tapi ini tetap harus berlangsung nih gitu, karena kan ada waktu yang kita nggak bisa utak-atik lah di sini. Betul ya. Jadi memang betul sekali kita sedang menghadapi cobaan bukan hanya di Indonesia aja ya. Jadi seluruh dunia global kena. Jadi memang untuk orang tua mungkin banyak yang alasannya seperti itu. Dok, saya takut mau datang ke rumah sakit untuk periksa. Tapi kita bisa untuk mendeteksinya, sudah banyak aplikasi di smartphone gitu betul, ya. dok. Di smartphone sudah banyak aplikasi yang menentukan untuk melihat apakah grafiknya baik atau tidak. Nah, kalau dari Ikatan Dokter Anak sendiri sudah punya tuh aplikasi namanya Primaku. Udah cukup populer jadi masukkan tanggal lahir, kadang-kadang diminta tinggi orang tua juga, tinggi ayah ibu. Jadi untuk menentukan apakah anak ini pertumbuhannya bagus, nanti setiap bulan misalnya penimbangan dari 0 sampai 12 bulan dilakukan pengukuran setiap bulan, itu dimasukkan grafiknya. Ya, di situ akan ada kelihatan. Kalau untuk aplikasinya akan berbeda untuk orang tua dan untuk dokter sendiri. Ya, kalau untuk orang tua sudah tertulis kesan misalnya gizinya kurang, gizi baik, segera konsultasikan ke dokter. Jadi ada kategorisasi gitu. Ada seperti itu. Tapi yang paling kita penting sekarang ini, apalagi banyak yang hamil atau melahirkan di masa pandemi, imunisasi nggak kalah penting dari ini. Jadi itu sebagai bagian dari menjaga tumbuh kembang anak. Jangan sampai terlambat ya dok ya. Jangan sampai terlambat. Kenapa? Karena kita tujuannya adalah untuk mencapai yang optimal, pertumbuhan dan perkembangan yang optimal untuk anak. Iya, apakah memang tadi kata kuncinya juga imunisasi, tidak boleh ketinggalan. Tapi kan jadi nutrisi dari dalam dari luar juga bagaimana dokter? Jadi kalau dilihat dari berbagai faktor nih agak unik nih. Jadi bagaimana supaya kita bisa lebih melihatnya secara lebih komprehensif gitu dokter? Jadi memang sudah tahu misalnya dari awal pertama lahir biasanya ibu ada kontrolnya dulu, pasti akan datang tapi itu kita jelaskan bahwa imunisasi apa yang perlu dan jangan sampai terlambat. Biasanya dari dokter ke orang tua sudah dijelaskan ya, nanti jadwal selanjutnya jangan lupa, dan kadang-kadang orang tua sudah pasang alarm ya. Jadi sudah banyak kok, bisa di-download juga jadwal imunisasi. Yang terbaru sekarang adalah dari IDAI 2020 ya. Jadi terbaru sekali ya, terbaru 2020 2020. Jadi bisa dilihat di situ berdasarkan usianya. Jadi misalnya pada usia 1 bulan misalnya dia harus imunisasi apa, 2 bulan imunisasi apa. Nah, biasanya pada kunjungan yang langsung ke dokter itu sekalian diberitahukan untuk jadwal kunjungan selanjutnya. Jadi agar orang tua mengingat atau reminder tidak lupa, dan misalkan harus terlambat atau ada sesuatu yang orang tua tertunda lah ya, berhalangan, ya paling tidak kita harapkan tidak lebih dari 4 minggu. Nggak lebih dari sebulan. Tidak lebih dari sebulan ya. Atau awal-awal mungkin ya awal pandemi masih penyesuaian ya dok ya. Tapi sekarang kan udah nggak ada alasan lagi untuk betul. Ya karena tadi harus dikejar nih ada periode masa. Sekarang setiap rumah sakit sudah menyesuaikan biasanya seperti kayak menyusun jadwal, misalnya jadwal pertemuan dengan dokter untuk imunisasi atau apa, dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak berbentokan dengan pasien-pasien lain seperti itu. Intinya berarti kembali lagi ya di highlight nih, perlu nih orang tua perlu dok, istilahnya lebih aware terhadap
ini kira-kira anak saya sudah sesuai dengan grafik yang tadi dokter katakan nggak sih? Bahkan kan sudah ada aplikasinya, tinggal di-download aja, tinggal dilihat dari situ gitu ya dok ya. Mungkin dampaknya jika ini terlambat gitu ya dok ya, istilah jangka pendek dulu deh. Kalau jangka panjang tadi kan oke mempengaruhi dia nanti saat dewasa seperti apa, tapi jangka pendek untuk pertumbuhan dan perkembangannya juga penting nih dok. Sangat penting ya, karena untuk pertumbuhan kita bisa lihat dari grafik. Kalau dari pertumbuhan kita bicara sesuatu yang kita ukur, kita lihat dari grafik. Kalau memang grafiknya kurang ya, atau tidak optimal untuk pertumbuhannya, jadi sebaiknya dikonsultasikan langsung ke dokter spesialis anak. Nah, sebenarnya untuk memantau pertumbuhan anak itu paling bagus pengukurannya adalah saat dia sehat sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya orang tua tuh jarang bawa anaknya dokter kalau nggak sakit. Tapi untuk pengukuran itu normalnya justru paling bagus dilakukan saat anak itu sehat. Saat jadi lagi kita fit bisa gitu ya? kita bisa tahu tumbuh kembangnya apakah baik atau tidak. Jadi kalau memang misalnya dia kurang untuk pertumbuhannya, biasanya akan ada saran lain, misalnya yang paling bagus adalah ASI, memang ASI. Tapi kalau berat badannya kurang, mungkin kita bisa dengan yang lain seperti MPASI kah, atau dengan susu formula gitu. Nah, itu biasanya dikonsultasikan dahulu. Tidak semua anak sama. Jadi jangan beranggapan bahwa oh anak saya juga kemarin sama DSA ini kurang dikasih. Nah, ngomonglah ke tetangganya. Nah, tetangganya saya coba juga susunya, karena nggak bisa seperti itu, karena setiap anak berbeda, ya, bahkan saudara kandung pun berbeda. Kakak adik itu beda bisa ya, berbeda. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya dok ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai pentingnya menjaga tumbuh kembang anak selama masa pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Mirdania Andina SPA MKes, dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dan Dr. Andina dilanjutkan kembali supaya kita jadi khususnya orang tua ya dok ya, atau mungkin calon orang tua nih yang sedang mengumpulkan informasi yang akurat atau ilmu sebaik mungkin mengenai apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Tadi sebenarnya secara sederhana kan oke lah, yang satu kuantitas, yang satu kualitas si anak ini ya. Mungkin dari segi pertumbuhan nih dok, kan nggak semua orang tua juga beruntung bisa punya akses atau rumah atau lokasi tempat tinggalnya tuh dekat dengan fasilitas rumah sakit yang lengkap, yang mumpuni gitu ya dok ya. Jadi kadang ada kendala juga nih. Nah, bagaimana mensiasatinya? Kita kira-kira seperti apa sih untuk pemantauan tumbuh dulu deh, pertumbuhan dulu dok? Oke, betul sekali ya Mbak Rini. Jadi sebenarnya kita acara ini sebenarnya untuk mengedukasi ya, mengedukasi bagaimana sih seharusnya kita memantau untuk tumbuh kembang si anak. Bagi yang misalnya jauh dari akses atau apa, biasanya semua tenaga kesehatan ya, baik itu dokter muda ya, dokter sendiri dokter muda atau dokter umum sudah dibekali dari awal ilmu-ilmunya. Sebenarnya kita sudah bisa memantau untuk pertumbuhan anak ini bagaimana dengan cara pengukuran yang benar, penimbangan yang benar, posisinya itu juga berpengaruh ya. Jadi kalau memang misalnya sempat atau disempatkan untuk sebulan sekali datang ke fasilitas kesehatan, dilakukan pengukuran dan penimbangan itu bisa dipantau secara tepat dan secara dini kita bisa mendeteksi apabila ada kekurangan gizi dan lain-lain. Jadi langsung bisa diintervensi ya. Jadi sebenarnya sudah banyak edukasi juga baik dari sosial media atau dari flyer-flyer di tenaga kesehatan, itu biasanya sudah kita edukasi untuk ke masyarakat. Jadi jangan sampai malnutrisi juga gitu. Jadi bagaimana untuk memantaunya dari 0 sampai 12 bulan, biasanya kita lakukan pengukuran rutin 1 bulan sekali. Ya, kalau bisa itu langsung dimasukkan ke grafik. Biasanya ibu-ibunya suka rajin tuh, masukin sendiri ke buku atau masukin ke aplikasi yang sudah ada biar langsung kelihatan ya. Itu sudah sangat mudah untuk zaman sekarang. Jadi kita bisa lihat. Jadi apabila udah ada misalnya grafiknya tuh kalau kurang dari kuning, grafik
kuning yang bawah ya, biasanya kalau di grafik itu dia akan langsung datang untuk konsultasi seperti itu. Terus untuk perkembangan, nah untuk perkembangan juga ada range-nya. Jadi kadang-kadang yang saya temui, dok, anak saya belum bisa duduk, anak tetangga udah bisa. Jadi saya selalu mengatakan kepada mama papa di rumah bahwa jangan sekali-sekali membandingkan untuk perkembangan anak, karena dari saudara aja yang sekandung bisa beda, apalagi dengan tetangga ya. Jadi asal kita melihat untuk range-nya itu, untuk milestone perkembangannya masih dalam batas normal sesuai usia ya. Jadi kalau untuk membanding-bandingkan sangat tidak tepat seperti itu. Jadi nanti kita lihat berdasarkan usianya, misal 0 sampai 6 bulan dia sudah bisa menoleh kanan kiri atau senyum atau menoleh ke arah yang ada suaranya ya, biasanya respon. Terus usia 6 sampai 12 bulan tuh biasanya 9 bulan tepat dia bisa mama papa atau babbling ya, baba ba du du du. Nah, seperti itu. Di atas 12 bulan biasanya 2 suku kata ditambah dengan kosakata baru, tapi biasanya dengan ujung-ujungnya aja ya. Nih di sini. Nah, sebagai orang tua stimulasinya apa? Stimulasinya jika kita ingin anak kita stimulasinya bagus, jangan pernah menggunakan bahasa bayi yang misalnya sakit atit atau apa, tapi gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Sakit, jatuh, jadi intonasinya harus benar. Artikulasinya harus gitu ya? Benar. Ya. Hafalannya gitu ya. Nah, nggak yang biar imut gitu, dok. Jangan diimut-imutin, justru itu tidak baik untuk perkembangannya. Ya, jadi untuk faktor perkembangan sendiri ada beberapa aspek yang kita nilai, seperti motorik kasar. Motorik kasar itu pada anak misalnya dia berjalan, melompat, naik turun tangga, ya, itu motorik kasar. Motorik halus biasanya seperti apa? Kayak memegang pensil posisinya tripod yang baik, atau dia melepas kancing baju sendiri, pakai kaos kaki. Tugas sehari-hari lah ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya perseptif sosial. Misal, ini paling banyak yang tidak mau berbagi dengan temannya. Dilihat anaknya bisa nggak dia bersosialisasi. Jadi main dengan teman sebayanya, bisa berbagi mainan, ya seperti itu. Kemudian ada kemampuan dari bahasa, ya. Bahasa itu yang tadi saya ceritakan dari ada misalnya sudah bisa berapa suku kata, mama papa. Kemudian kalau udah usia misalnya di atas 2 tahun dia suka bercerita. Nah, bahasa ini dibagi 2, ada bahasa perseptif dan reseptif. Nah, bahasa perseptif itu adalah bahasa di mana dia bisa menerima atau menerima misalnya perintah, dia memahami sesuatu. Bahasa perseptif, misalnya sini duduk, nah dia bisa misalnya dia datang, atau dia nggak ada respon sama sekali. Nah itu perseptif dia yang kita nilai, dia sudah mengerti belum dengan kalimat-kalimat ajakan atau kalimat perintah, itu perseptif. Tapi kalau bahasa ekspresif ya, perseptif dan ekspresif itu dia bisa mengungkapkan, menceritakan seperti apa. Misalnya tadi aku ketemu badut atau apa, nah itu bahasa ekspresif. Jadi dibagi lagi. Kemudian ada kognitif. Nah, kognitif itu tentang kecerdasan. Misalnya dia sudah bisa memisahkan misalnya warna biru, warna merah, atau mengikuti jalan setapak. Misalnya gampang aja bikinnya pakai pita atau pakai plester hitam, anak disuruh ngikutin. Nah, dia bisa ngikutin kognitif atau mengklasifikasikan benda yang besar, yang kecil. Kecerdasan gitu ya. Itu yang kita nilai dari perkembangan. Tapi kecerdasan tiap anak juga beda-beda ya, dok ya. Nah, ada yang pintar bahasa, musik gitu kan, macam-macam nih. Betul. Nah, yang perlu kita tangani adalah atau yang kita intervensi adalah apabila ditemukan red flag. Nah, red flag itu artinya tanda bahaya. Ya, tanda bahaya nanti kita bahas mungkin ya. Untuk lebih jelasnya. Jadi untuk tanda bahaya sendiri dari 0 sampai 6 bulan, misalnya bayi usia 4 bulan tapi dia belum bisa noleh kanan kiri, kalau ada suara atau apa dia belum bisa noleh. Ya, atau dia nggak ada respon. Nah, itu udah masuk red flag tuh untuk 0 sampai 6 bulan. Kemudian kalau dari 6 sampai 12 bulan biasanya dia belum bisa mama papa atau itu juga masuknya red flag. Karena 9 bulan tuh diharapkan dia sudah bisa mama papa. Ya. Kemudian ada lagi tanda bahaya misalnya di atas 1 tahun dia benar-benar nggak ada kontak atau nggak ada pokoknya benar-benar nggak bisa kita panggil dengan nama pun dia nggak menyaut atau apa. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi
pada setiap anak berbeda, jadi mungkin akan dilakukan penilaian lebih tepat jika diperiksa secara langsung. Iya, karena kan kalau tadi mantau sendiri terkadang kan, bingung nih maksudnya apa gitu ya dok. Terus tadi red flags ini sendiri sebenarnya penyebabnya kalau dipikir-pikir bisa beragam juga ya dok. Artinya kenapa bisa si anak ini begini sih? Apa mungkin faktor apa nih orang tuanya yang kurang memberikan stimulus tadi yang dokter kasih contoh ini itulah, atau mungkin dari nutrisinya, mungkin ada penyakit khusus kita nggak tahu sehingga mungkin untuk penyerapan ada masalah lagi gitu ya dok ya. Jadi kalau untuk evaluasi memang idealnya kan kita udah waktunya bawa kunjungan ke dokter ya dok ya. Tapi dari tanda-tanda itu paling nggak langkah-langkahnya juga seperti apa ya dok ya? Pokoknya yang sangat berpengaruh penyebabnya macam-macam. Bisa dari kekurangan gizi yang kronis, misalnya terlalu lama dia kekurangan gizi, akhirnya sel-sel otaknya tidak berkembang secara optimal, akhirnya kecerdasannya berkurang karena di suatu jurnal bahwa untuk kekurangan gizi atau pada anak growth faltering itu bisa menurunkan IQ pada anak bisa sampai 3,5%. 3,5%. Iya, jadi ya itu dampaknya sangat luas. Makanya itu ada hubungannya lagi dengan 1000 hari pertama kehidupan. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai anak itu jatuh dalam kondisi yang tidak baik. Jadi ibunya dijaga pola makannya sama juga. Terus tadi pemberian ASA eksklusif ya, dokter sempat mention juga. Terus ya tentunya MPASI gitu ya. Dan intinya harus gizinya tuh yang seimbang gitu ya dok. Ya, jadi macam-macam faktornya. Tapi memang orang tua harus pantau terus. Tadi ada nggak red flags-nya kurang lebih seperti itu ya. Oke, dokter kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Ini ada 2 pertanyaan yang lebih ke studi kasus ya dok ya. Jadi nanti dokter bisa beri tanggapan satu persatu kira-kira solusinya seperti apa begitu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia bayi Anda ya, serta tempat tinggalnya. Baik. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Griselda dari Meruya ya. Pertanyaan seperti ini. Dok, saya mau tanya, kenapa anak saya belum bisa bicara ya? Padahal usianya sudah 2 tahun 2 bulan. Dia suaranya keluar dok, hanya teriak saja gitu ya. Tapi kalau nangis dia bisa bilang mama atau papa. Tapi dia juga kalau ditanya suka tidak melihat gitu ya. Jadi responnya agak kurang gitu ya kali ya. Seperti cuek. Nah, saya harus bagaimana dokter? Terima kasih. Nah, ini bagus nih Ibu Griselda sudah jauh lebih aware gitu ya. Namun di situasi pandemi ini solusinya atau step by stepnya seperti apa? Dan ini kira-kira apa ya dok ya arahnya dok ya kalau keluhan yang disampaikan tanda-tanda yang ditemukan seperti ini gitu dokter. Selamat pagi Bu Griselda ya. Jadi usia anaknya saat ini 2 tahun 2 bulan ya. Memang sebenarnya harus kita pantau sedini mungkin ya. Jadi memang ada red flag yang seperti tadi saya sebutkan. Misalnya dari 0 sampai 6 bulan dia nggak menoleh sama sekali. 6 sampai 9 bulan dia udah bisa mama papa. Tapi saat itu mengalami kemunduran, nggak nambah lagi kosakatanya. Banyak sekali penyebabnya. Biasanya ada suatu penyakit yang berhubungan dengan misalnya infeksi atau yang mengganggu organ-organ seperti pendengaran atau penglihatan. Nah, itu juga harus dicek. Kapan seseorang kita harus cek saat terlambat bicara jika sudah ada red flag-nya, sudah kita tahu aware ya. Nah, 2 tahun itu harusnya dia sudah bisa berbicara 10 minimal setidaknya 10 kata. Ya 10 kata. Jika itu belum bisa, nah biasanya yang akan dilakukan pertama adalah konsul ke biasanya tumbuh kembang anak ya, ke dokter spesialis anak atau tumbuh kembang anak, terutama kita cek dulu apakah semua organ-organnya berfungsi baik, terutama fungsi pendengaran ya. Biasanya akan dilakukan tes pendengaran dulu. Tes pendengaran. Nah, sekarang sebenarnya tes pendengaran pun sudah bisa dilakukan dari sejak lahir, dari usia 2 hari bayi baru lahir ya. Sudah bisa dilakukan. Tapi mungkin kalau memang di fasilitasnya kurang lengkap, biasanya belum begitu aware sampai timbul gejala atau tanda-tanda pada anaknya harus kita waspadai. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau saran saya buat mama, jadi sebaiknya diperiksakan segera.
ya, karena kita harus menilai untuk perkembangannya yang lain, apakah sudah sesuai. Biasanya setiap kunjungan ke dokter, misalnya datang untuk periksa setiap bulan imunisasi, itu sekalian diperiksa, ya, misalnya dia udah bisa mengangkat kepala atau belum, saat ini biasanya sudah tegak berdiri atau tengkurap mulai usia berapa. Nah, itu sebenarnya kalau rutin dilakukan atau kontrol rutin ya. Jadi biasanya sudah diberikan tanda-tandanya harus ada stimulasi. Sudah diarahkan gitu ya. Dok, Jadi sekarang harus konsultasikan ke dokter spesialis anak terdekat agar dilakukan intervensi. Jadi belum terlambat. Jadi masih bisa kita intervensi dan sambil dicari tahu penyebabnya. Oke, dicari tahu penyebabnya sambil ya dilihat dulu di secara langsung ya Dok, ya, kondisinya itu seperti apa gitu ya. Oke, begitu ya untuk Ibu Griselda. Kemudian jadi sebenarnya gini ya Dok ya, kalau aku dilihat dulu ya fisik anaknya ini ada masalah atau enggak. Iya, betul. Tadi bahkan pendengarannya bagaimana, mungkin kondisi mulut segala macam ya Dok ya, anatomis ya Dok ya, kita pikirnya seperti itu, baru nanti diwawancara orang tuanya gimana nih stimulus sehari-harinya seperti apa, dan nanti kira-kira langkah-langkah mungkin pemeriksaan atau solusinya bisa didiskusikan langsung ya Dok ya, kurang lebih seperti itu ya Bu Griselda. Pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Agni, 29 tahun dari Bogor. Dok, anak saya baru berusia 19 bulan. Untuk saat ini dia hanya bisa ngomong mama gitu ya. Sedangkan tetangga saya bilang, tetangga yang bilang ya, seharusnya anak di usia segitu tuh sudah lancar bicara loh gitu ya. Apakah perlu dicemaskan Dok gitu? Dan satu lagi Dok, anak saya kok nggak mau makan nasi ya, maunya makan bubur tim hingga saat ini. Bagaimana saran dan solusinya Dok? Terima kasih. Oke. Jadi kadang-kadang orang-orang sekitar nih yang ikut memantau gitu ya Dok ya. Oke, bahasanya seperti itu deh gitu ya. Kasih tahu ini anaknya kok belum bisa ini, belum bisa itu gitu. Kadang-kadang jadi stres juga nih orang tua, cemas gitu ya. Jadi khawatir gitu ya Dok ya. Sebenarnya sikap apa yang perlu diambil ketika kita mungkin mendapatkan mungkin komentar gitu ya dari orang-orang sekitar. Terus juga ini kondisinya 19 bulan baru bisa bicara mama gitu ya Dok ya. Sama nggak dengan Bu Griselda tadi mungkin kasusnya? Nah, ini 19 bulan ya. Jadi kita tunggu sampai usia 2 tahun. Itu yang tadi saya bilang. Jadi batasnya 2 tahun, nanti dia bisa mengucapkan berapa kata. Biasanya antara 18 sampai 24 bulan itu dia akan setiap hari akan ada penambahan kosakata baru mama papa, atau dia mengerti nggak apa yang kita perintahkan. Bobo, duduk. Nah, biasanya paham nggak ya gitu paham. ya? Nah, itu yang tadi gitu bahasa perseptifnya bagaimana. Nah, kalau 19 bulan masih bisa kita stimulasi, misalnya dengan mamanya membacakan dongeng, ya, sering mengajak bercerita, tapi itu tadi dengan bahasa yang baik, ya. Bahasa yang baik dan benar. Jadi jangan dibayi-bayiin ngomongnya ya. Diimut-imutin. Iya, jangan diimut-imutin. Jadi agar dia bisa tahu, oh ini yang benar seperti ini. Sakit, minum, makan. Nah, dengan artikulasi yang jelas. Nah, untuk bahasa sendiri itu ada anak bisa bicara, berbicara atau mengeluarkan suara. Ya, nah kalau untuk mengeluarkan suara itu ya dia bisa kayak a, tapi untuk berbicara. Jadi perlu dibedakan nih ya Dok ya, bisa ada bicara. artikulasi misalnya ada sesuatu kah pada anatominya, misalnya dia tidak bisa ngomong artikulasi seperti RR atau apa, nah itu biasanya dilatih. Nanti dilihat sambil kontrol ke dokter spesialis anak yang terdekatnya. Kemudian itu stimulasinya yang perlu kita berikan. Jangan lupa, sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang anak adalah orang tuanya ikut bermain bersama, quality time-nya. Betul. Jadi kita sambil bisa memantau untuk perkembangan anak ini seperti apa. Jadi orang tua sebenarnya sudah aware ya, anaknya 19 bulan ini masih bisa. Jadi no gadget dulu, no gadget, no TV. Kalau bisa berikan buku cerita yang gambarnya besar, tapi sambil kita yang menceritakan dengan bahasa sederhana. Jadi komunikasi dua arah langsung gitu ya Dok? Stimulasi. Pada beberapa jurnal ada yang saya baca bahwa perbedaan gender bisa berpengaruh. Misal kepada anak laki-laki itu dia akan lebih berkembang untuk motoriknya, artinya dia loncat, jungkir balik, nah itu anak cowok bisa duluan. Tapi kalau untuk anak perempuan memang yang untuk artikulasi atau bahasa bicaranya lebih berkembang, ya itu pernah ada jurnal seperti itu. Mungkin bisa kita pakai juga, tapi kita tetap tahu red flags-nya, ya artinya batasan-batasan mana yang kita harus aware untuk langsung kita periksakan atau intervensi secara dini, seperti itu. Begitu ya. Kalau untuk persoalan selanjutnya yang
makannya nih maunya bubur tim aja nih, usianya padahal sudah 19 bulan. Jadi diajak makan yang teksturnya seperti nasi gitu, nolak barangkali. Nggak tahu sih nolak apa enggak, cuma lebih suka gitu ya yang bubur-bubur tadi dong. Ini banyak sekali kasus seperti ini ya. Kadang-kadang orang tua datang untuk minta vitamin penambah nafsu makan. Saya bilang tidak ada namanya vitamin penambah nafsu makan. Jadi itu tidak benar. Jadi tergantung dari apa yang disajikan pada anak. Nah, untuk orang tua PR-nya adalah ketahuilah apa yang disuka anak. Ya, untuk tekstur biasanya kalau dari 6 sampai 12 bulan memang masih secara halus ya. Meskipun tumbuh gigi atau enggak itu enggak ada hubungannya dengan naik tekstur. Naik tekstur harus tetap kita lakukan karena untuk merangsang oromotor anak. Nah, oromotor ini juga nanti akan ada hubungannya dengan kefasihan dia berbicara. Ya, berkaitan ya. Berkaitan. Jadi perkembangannya. Jadi naik tekstur itu sesuai dengan usianya, bukan dengan sesuai ada gigi atau tidak. Ya, biasanya di atas 12 bulan kita sudah mulai makan menu keluarga, misalnya nasi dengan lauk pauk. Nah, kalau dia belum bisa, kita cari apakah menunya sudah tepat, ya, apakah menunya sudah memenuhi syarat atau rasanya enak atau enggak. Ya, jadi kadang-kadang orang tua harus nyoba dulu nih makanan enak apa enggak. Kalau orang tuanya aja bilang nggak enak, gimana anaknya mau makan? Ya, jadi kalau nggak suka nasi itu. Nah, kalau nggak suka nasi ya bisa kita akalin. Kan karbohidrat nggak harus nasi. Iya. Karbohidrat tuh banyak. Jadi kita untuk asupan gizi adalah protein, karbohidrat, lemak ya, serta mineral. Nah, nggak ada disebutkan harus nasi, nggak ada. Jadi karbohidrat banyak, mau kentang, mau ubi, mau nasi boleh, mau roti boleh. Jadi dicoba bervariasi dulu ya. Tapi harus dilihat dengan pola makan dia yang seperti ini, apakah tumbuhnya grafiknya baik atau tidak. Iya. Nah, berat badannya berapa nih nggak diceritakan berat ya? badannya, tingginya, lingkar kepala itu tetap harus dipantau karena belum memasuki usia 24 bulan. Jadi tetap harus kita lihat dengan pola makan yang sekarang apakah sudah benar, bagaimana dengan pemilihan menunya dan bagaimana untuk pertumbuhan si anak. Jadi ada baiknya kembali lagi konsultasikan ke dokter anak terdekat. Iya, tapi memang tadi menarik ya, tidak harus karbohidrat itu nasi gitu ya. Nggak ada disebutkan bahwa harus makan nasi. Mungkin jadi repot kali karena keluarganya makan nasi. Iya betul, orang Indonesia makannya nasi ya. Gitu ya. Kalau belum makan nasi belum makan. Tapi kalau untuk persoalan tumbuh kembang ini berarti kan yang penting gizinya ini kan zat gizi mikro, makronya itu kan terpenuhi dengan baik ya dok. Apalagi tadi kan kita harus pantau nih berat badannya, tinggi badannya sudah sesuai dengan mungkin grafik atau belum. Walaupun mungkin ada tinggi potensi dari orang tua juga gitu ya dok ya. Tapi kan apa sih gitu yang perlu diperhatikan dari pemilihan makanannya tadi dokter bilang juga kan ini pengaruh juga gitu atau mungkin tadi ada orang tua yang nanya perlu nggak sih dikasih vitamin atau suplemen tambahan yang mendukung tumbuh kembang si anak nih gitu kan apalagi kan kasusnya kan banyak yang kurang inilah kurang itulah gitu dok. Ya, sebenarnya untuk mikronutrien sendiri ya memang perlu antara lain dari 0 sampai 2 tahun paling penting adalah zat besi ya? Zat besi paling penting untuk dalam perkembangan otak anak. Kemudian sekarang ada zinc, ada vitamin D. Tapi semua itu bukan untuk menambah nafsu makan anak ya, sebagai pelengkap untuk nutrisinya sehari-hari. Jadi tetap kita berikan ya, tapi jangan beranggapan atau berasumsi bahwa itu akan menambah nafsu makan anak. Nah, ibaratnya nafsu makan anak adalah apa yang disajikan. Seperti misalnya Mbak Rini dikasih mau makan bubur atau nasi uduk jengkol. Nasi uduk deh. Nah, maunya yang mana? Nafsunya apa? Nah, itu yang harus dicari orang tua. Seleranya itu ya. Nah, seleranya apa? Jadi harus menunya harus dicari sedemikian rupa, bahkan punya 1000 resep lebih agar anaknya mau orang sampai ketemu kreatif ya. Sampai ketemu yang pas. Gitu. Kreatif dan sabar. Asal tapi jangan lupa sambil kita pantau untuk grafik pertumbuhan. Oh ya, tapi jangan lupa juga tadi ya suplemen seperti zat besi itu penting ya dok ya. Penting sekali. Artinya nggak perlu kadang kan kita ini perlu dicek dulu nggak nih apakah anak saya kekurangan atau enggak. Tapi pukul rata aja tuh rekomendasi dari memang kalau sebelum 2 tahun kita berikan untuk perkembangan otak anak itu sangat penting. Jadi nanti konsultasikan ke
dokter spesialis anaknya ya. Oke, nah mungkin kembali lagi ya kendala di tengah pandemi ini kan kita bisa memanfaatkan konsul-konsul online gitu ya dok ya. Mungkin dokter bisa kasih solusi juga nggak sih dok? Artinya buat yang belum berani gitu atau masih ragu gitu ya untuk konsul atau membawa anaknya untuk tadi diskusi masalah tumbuh kembangnya supaya nggak ada kata terlambat juga. Bagaimana dok? Jangan sampai kita terlalu fokus menghindari COVID, nggak taunya malah ada kejadian apa luar biasa lainnya gitu kan nggak mau ya seperti itu ya dok ya. Jadi zaman sekarang memang tidak ditutupi bahwa memang konsultasi secara online sudah suatu hal yang lumrah ya kita lakukan, apalagi kalau orang tua takut misalnya takut bahaya ketemu orang banyak, memang bisa dilakukan ya, dengan catatan bahwa orang tua sebaiknya kalau mau konsultasi online tahu apa yang mau ditanyakan, sudah mempunyai data misalnya berat badan, panjang badan, lingkar kepala ya. Misalnya udah dicatat, kira-kira bagaimana, seperti itu. Namun tetap untuk pemeriksaan yang paling baik adalah saat melihat langsung. Ya, akan berbeda dengan yang diceritakan dengan yang kita periksa secara langsung. Apabila mungkin saat berkonsultasi biasanya dokter anaknya bilang sebaiknya dibawa saja Bu untuk periksa kalau memang ketemu tanda-tanda yang dicurigai atau berat badannya kurang atau apa, biasanya bawa, tapi sekarang harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, rekomendasinya kan kalau untuk kurang dari 2 tahun pakai face shield. Kenapa? Takutnya anaknya mainin masker, malah nanti tercekik dengan masker. Sesek gitu. Ajari untuk jangan dekat-dekat dengan orang lain di sekitar, dengan jarak kasih pemahaman lah ya. Kasih pemahaman atau selalu dalam pengawasan orang tua, jangan dilepas. Nah, setelah itu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan sambil dipantau. Ya tetap dalam masa pandemi ini yang saya bilang tadi, memantau tumbuh kembang penting, menjaga imunisasi penting. Jadi jangan sampai menunda imunisasi sampai membuat nanti penyakit baru. Ya, karena kita mengejar ya semuanya dengan masa darurat pandemi ini harus kita persiapkan secara matang untuk anak. Karena generasi yang akan datang kita mulai dari sekarang itu paling penting ya. Jadi sekarang lah, jadi jangan sampai terlambat biar nanti tidak menyesal. Iya, biar nggak menyesal gitu ya. Jangan menyesal. Waktu nggak bisa diulang lagi gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Merdania Andina SPAMKes, dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Saharjo, masih membahas mengenai pentingnya menjaga tumbuh kembang anak selama masa pandemi COVID-19. Dan dokter dilanjutkan kembali ya di segmen terakhir, karena waktunya ini juga sudah cukup sedikit gitu ya dok ya. Jadi pertanyaan yang terakhir kali ya sebelum closing statement gitu. Jadi mengapa sih orang tua ini perlu lebih aware? Walaupun informasi itu udah beredar di luar sana, tapi kan kita kan mau yang akurat, yang sumbernya terpercaya itu dari dokter anak langsung gitu ya dok ya. Ini bagaimana sih dok dampak yang tidak kita inginkan dalam jangka waktu dekat ataupun ya jangka panjang, tadi sudah sempat dimention sih sebelumnya. Namun bukan bermaksud menakut-nakuti, ini hanya untuk sekedar mengingatkan ya, kalau netizen bilang mengingatkan gitu. Seperti apa sih dok gitu? Betul sekali Mbak Rini, setuju. Jangan sekali-sekali mendengar katanya-katanya atau googling ya, yang misalnya sumbernya tidak terpercaya, tanyakan kepada ahlinya. Jadi memang sangat penting, kita ulang lagi, untuk tumbuh kembang itu hal yang sangat krusial dalam 2 tahun pertama. Jangan sampai kita terlambat untuk menyadari, karena efeknya akan bukan saat ini saja, tapi jangka panjang bahkan sampai dewasa. Ya, jadi perkembangan seorang anak itulah dalam 2 tahun pertama ini yang menentukan untuk akan jadi seperti apa dia di waktu masa depannya nanti. Ya, jadi bisa saja nanti pas waktu saat dia besar minder atau misalnya kesulitan untuk mencari pekerjaan. Nah, itu bisa ada hubungannya ya. Jadi tanda-tandanya jangan sampai orang tua lengah ya. Selalu perhatikan anak kita saat bermain atau untuk perkembangannya sekecil apapun ya. Boleh dikonsultasikan baik secara online, tapi memang kalau sudah ada
tanda-tanda yang mengarah ke red flag atau mengkhawatirkan, langsung konsultasikan segera ke dokter. Dan jangan ini ya dok ya, membanding-bandingkan tadi ya dok iya, ya gitu ya, sebagai orang tua haram atau hukumnya. tiap anak itu kan hukumnya. unik ya dok ya, Iya. tiap anak unik, terus pertumbuhan dan perkembangannya ini masing-masing Berbeda-beda gitu. Nah ini yang perlu ditekankan lagi kali ya dok ya, karena kan bagaimana ya, kita udah tahu nih gitu kan, tapi pada prakteknya kadang nggak semudah yang dikatakan gitu ya dok ya. Bagaimana mungkin tips dari dokter supaya orang tua jadi jauh lebih tenang, mengingat mungkin kan ada aja mungkin orang-orang di sekitar yang kasih tahu inilah itulah, itu kan secara nggak langsung kan mempengaruhi juga ya dok ya persepsi dari masing-masing orang. Biasanya kalau dari sewaktu lahir ya, anak akan diberikan buku. Bukunya namanya KPSP ya, screening perkembangan untuk anak. Biasanya di situ akan ada range-nya 0 sampai 6 bulan. Itu biasanya orang tua bisa baca-baca ya. Bisa baca anaknya umur segini sudah bisa apa seharusnya, miring kanan, miring kiri atau belum. Kalau ditemukan ada tanda terlambat atau ketemukan kok tidak sesuai dengan usia, itu langsung dikonsultasikan biar bisa kita intervensi. Nah, banyak faktor. Pertama dari misal apakah ada penyakit kelainan kongenital ya, misalnya yang berhubungan infeksi dengan otak ya, otomatis akan berbeda. Atau misalnya bayi ini pertumbuhannya tidak baik, ternyata dia lahirnya prematur, pasti akan berbeda untuk pengukurannya, memakai usia koreksi ya. Kalau untuk bayi prematur perhitungannya beda sendiri, ada yang namanya usia koreksi, usia kronologis. Nah itu nanti dikonsultasikan apakah sesuai atau tidak ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang mendasari yang membutuhkan perhatian bahwa memang dia butuh tidak sesuai untuk tumbuh dan kembangnya ya, ada penyakit yang mendasari. Nah seperti itu tidak bisa kita samakan dengan anak yang maksudnya tidak punya penyakit-penyakit lain atau dalam bahasanya normal ya. Nah, normal. Jadi memang ada medical purpose-nya di mana kita butuh intervensi secara lanjut seperti itu. Baiklah dokter, karena waktu juga yang terbatas, dokter Nina. Jadi bagaimana nih supaya kita jadi makin lebih aware sebagai orang tua atau caregiver gitu ya, untuk menciptakan tadi generasi masa depan yang jauh lebih cemerlang dan mudah-mudahan tidak ada kata menyesal karena mungkin ada keterlambatan gitu ya dok ya. Iya, generasi emas di mungkin 2000 berapa gitu ya. Baik, mungkin closing statementnya sekali lagi boleh singkat saja mengenai tema hari ini. Untuk mama papa di rumah ya, senang sekali saya bisa membagi sedikit informasi. Jadi yang penting kita lakukan masa pandemi ini tetap menjaga untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi apalagi masa pandemi mungkin mama papa lebih sering untuk bersama anak, lebih banyak waktu di rumah. Jadi perhatikanlah tanda-tanda yang tadi, apakah ada red flag dalam usia pertumbuhannya atau perkembangannya. Nah, konsultasikan baik secara online maupun langsung ke dokter spesialis anak. Dan jangan lupa imunisasi. Imunisasi tetap harus kita lengkapi ya. Iya, asasi asuh lah ya istilahnya, perlu dipenuhi dengan baik gitu ya. Dokter Andina, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat ya untuk orang banyak. Sukses, berkah selalu untuk Dokter Andina ya. Oke, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.